Apakah ada instrumennya, Pak? Oke, ya. Bagaimana mengetahui gaya belajar anak, auditory, kinestetik, ataupun visual? Ya, yang paling murah itu adalah pengamatan. Diamati selama misalnya 3 tahun, 2 tahun. Ya, kalau kita orang tua yang deket sama anak, nanti kita tahu, oh, ini nomor 1 nih banyak ngomong, gitu ya, biasanya auditory. Yang satu nih pendiam, tapi nggak bisa diem, kinestetik. Yang satu sukanya di kamar, nggak banyak ngomong, diam, suka baca buku, berarti visual, itu pengamatan. Tapi kalau mau dites bisa. Pergi ke tempat, misalnya kalau di Jakarta ada Family Discovery, itu Pak Bambang Sumanjaya bisa. Atau pakai sidik jari, walaupun sidik jari ini kan kalau di Kristen karismatik kan, wah ini bener nggak nih, ilmiah nggak? Kalau saya tahun 98, 99, 2000, 3 anak saya pada masa itu 3-tiganya saya tes sidik jari. Waktu itu Indonesia belum ada yang lain kecuali Sanggarden, yang cabang dari Taiwan. Dan saya hamba Tuhan, banyak orang panggil saya pendeta, walaupun saya bukan pendeta, saya bisa hamba Tuhan tiap minggu khotbah. Ya, diomongin juga, gimana sih nih pendeta anaknya sidik jari gitu. Tapi sampai hari ini saya berani berkata bahwa itu ilmiah. Karena ada ilmu, ada bidang ilmunya namanya biometrik sidik jari. Itu bisa mengetahui bahasa cinta anak, gaya belajar anak, otak kanan kiri anak mampunya apa, cocoknya jurusan apa, tapi berdasarkan bawaan. Jadi sidik jari itu dari lahir sampai mati kan nggak berubah. Sedangkan manusia berubah, maka sidik jari tidak bisa mendeteksi perubahan. Yang dideteksi adalah kemampuan yang diciptakan Tuhan waktu dalam kandungan. Jadi contohnya saya nulis buku 66. Tes sidik jari, saya nggak punya kemampuan menulis. Saya kemampuannya ngoceh, ngomong, auditory. Nggak punya kemampuan menulis. Menulis itu sinapsis, jadi bukan DNA. Maka tes sendiri tidak bisa mendeteksi bahwa saya punya kemampuan menulis. Kemampuan menulis saya rendah sekali. Tapi waktu saya belajar neuroscience, bahwa kita bisa bangun sinapsis, sebuah kemampuan yang 7 turunan ke atas nggak ada. Kita mau ciptakan dalam hidup kita, bukan hidup si anak ya, membangun sinapsis untuk diri sendiri, untuk pengembangan kepribadian. Saya sebagai pembicara, sebagai coach, alangkah hebatnya punya buku. Demi saya akan belajar menciptakan kemampuan menulis. Jadi jangan menciptakan sesuatu yang tidak ada pada anak. Itu berat sekali. Nanti anak sudah dewasa, umur 17-22, dia mengambil keputusan mau jadi apa, lalu dia mau membangun sebuah kemampuan dalam hidupnya. Dia ikut coach gitu ya, biasanya cukup mahal. Kalau program coach gitu kan 90 menit aja 25 juta. Atau ikut paket yang lebih murah, rombongan rame-rame gitu ya. Itu dia juga bisa 25 juta, udah berkali-kali pertemuan. Maka orang yang diajari seperti yang saya ngomong sekarang ini, membangun sinapsis, membangun kemampuan. Maka banyak coach yang berani berkata bahwa anakmu ke saya, yang nggak bisa public speaking, saya bisa bikin public speaking. Yang nggak bisa nulis, saya bisa bikin menulis. Saya bisa ciptakan apapun kemampuan itu dalam diri anakmu, gitu ya, karena dia dibekali dengan kemampuan ini. Nah, saya dulu membekali kemampuan ini dalam tujuan menjadi orang tua, jadi ayah, jadi ibu, jadi parenting. Maka saya berani berkata, saya cukup smart sebagai seorang parent, orang tua, karena saya membekali hal ini. Tapi saya tidak mengajarkan orang tua mengubah anak. Orang tua melihat keunikan anak dan gaya parentingnya disesuaikan dengan keunikan anak. Itu jauh lebih, dalam arti bukan smart, tapi happy parenting, gitu ya. Yang mudah, easy parenting. Tapi benar, bagaimana melihat keunikan anak dan orang tua menyesuaikan. Oh, anak ini gaya belajarnya auditory dengan telinga. Oke, ajak diskusi. Oh, anak ini banyak ngomong, cocoknya marketing. Jadi itu namanya mengenal keunikan anak, lalu kita didik anak sesuai keunikan itu. Nah, untuk melihat keunikan ini, assessment-nya bisa macam-macam. Kalau yang percayanya DNA, ya tes DNA, tapi kan mahal sekali ya. DNA yang hanya untuk makan apa yang sehat aja 8 juta. Apalagi DNA yang sampai ke kemampuan dan sebagainya, ya bisa 20-30 juta. Itu pun di Indonesia jarang-jarang. Kebanyakan tes DNA untuk aplikasi kesehatan. Nah, maka bisa lewat kayak temperamen dasar, foto karakter, DISC. Ya, ini psikolog banyak menggunakan ilmu ini. MBTI, Bright Type Indicator, itu personality. Jadi ini beda ilmu ya, personality berbeda. DISC, foto karakter sama temperamen dasar ini satu ilmu. Ini boleh ke psikolog ya. Mereka biasanya bisa menganalisa data-data ini untuk membawa anak pada gaya belajar. Lalu personality beda lagi, ilmu satu ilmu lagi yang berbeda, yaitu sidik jari.
ilmunya biometrik. Jadi ini memang ilmu yang berbeda. Pasti nanti ada yang tidak sama karena ilmu yang beda, kayak biologi sama kimia. Tapi karena biologi sama kimia ada area yang sama, gitu ya. Begitu kimianya kimia darah atau biokimia, ada bagian yang sama dengan biologi. Nah, maka untuk mengerti gaya belajar anak ini itu ya paling gampang kalau mau assessment ke konsultan. Ya, kalau saya termasuk orang Kristen yang pakai hamba Tuhan yang bisa percaya dengan sidik jari sebagai bagian ilmu yang ilmiah. Sidik jari dosa kalau itu meramalkan kejadian. Jadi Anda pergi ke tempat orang menganalisa sidik jari atau tangan gitu ya, lalu hasilnya, outputnya itu ramalan kejadian. Nanti umur 17 putus cinta 2 kali, bakal bercerai 3 kali, itu dosa. Tinggalkan tempat itu dan singkirkan dia, gitu ya. Tapi kalau itu bukan berupa meramalkan kejadian, tapi menganalisa, hipotesa, kemampuan otak. Oh, ini otaknya lebih kuat limbiknya, ini lebih kuat korteknya, ini lebih kuat namanya reptilian kompleksnya. Jadi otak manusia itu ada 3 bagian. Waktu janin, reptilian itu besar. Lalu berkembang ke limbik. Makanya anak kecil usia dini perasaannya kuat. Belakangan yang berkembang korteknya, maka disebut neokortek karena berkembangnya belakangan. Neokortek ini otak kiri, otak kanan. Nah, semua otak ini bisa dianalisa dengan ilmu otak, neuroscience, tapi mahal. Nah, otak ini bisa diwakili dari sidik jari, maka namanya biometrik. Itu lebih murah. Kalau akurat, hanya Tuhan yang akurat. Doa puasa, cari suara Tuhan. Tapi suaranya salah, sesat lagi. Jadi gimana kita menggunakan ilmu gitu ya. Kalau saya kombinasi. Jadi semua ilmu saya pakai, karena makin banyak ilmu yang dipakai, nanti irisannya akan lebih tepat. Anak ini cocoknya jadi apa? Sidik jari 5 saran, lalu pakai ilmu MBTI ada 4 saran, pakai DISC foto karakter sekian saran. Irisannya itu pasti yang oleh ilmu apa aja disarankan itu. Masih muncul lagi kadang 2-3 alternatif. Tinggal anak dibawa ketemu 2 profesi itu, biar dia yang mengambil keputusan mau jadi apa. Nanti dia nyawanya akan nyambung. Misalnya anaknya ini pilihannya pada coach atau marketing, coach atau saham, coach atau dokter. Ini kasus anak saya nomor 1. Ya udah, anak saya carikan 2 profesi ini untuk ketemu, makan siang bareng, ngobrol bareng, nanti nyawanya nyambung, anak akan tahu aku ini, nggak ragu lagi. Ya itu menggunakan keunikan anak, tapi direconfirm dengan mempertemukan anak dengan profesi yang cocok. Ya, kalau soal gaya belajar paling gampang. Ya, itu analisa, ya sehari selesai. Tapi kalau cita-cita, kadang-kadang prosesnya lebih panjang. Tapi cita-cita itu kan jadi tujuan hidup si anak. Kalau dia ini tujuan hidup saya, nanti akan terjadi yang namanya purpose driven life. Anak itu bukan tanggung jawab belajar ya, tanggung jawab. Aduh, berat banget. Anak antusias belajar, semangat belajar. Aku mau jadi dokter, aku mau jadi marketing, aku mau jadi. Nah, mau jadi ini pas sesuai keunikan dia. Bahkan saya berani berkata, sebenarnya keunikan itu Tuhan yang menciptakan ya. Karena Tuhan yang menciptakan, artinya cita-cita yang sesuai dengan keunikan Tuhan. Keunikan anak itu cita-cita yang sesuai dengan rencana Tuhan. Nah itu kalau udah sampai level itu, nanti anak akan lebih tough ya dalam belajar, menghadapi kesulitan, karena itu cita-citanya dia sendiri. Oke, terima kasih. Tuhan berkati. Waduh, luar biasa. Pak Jarod, sebenarnya ini pertanyaan-pertanyaan